Sahabat penggemar tem catur, semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Ini adalah permainan antara Stockfish dengan Redfish. Redfish adalah mesin catur yang sangat brilian dan sangat akurat. Sebagai pemegang buah hitam dalam permainan ini, dengan luar biasa mengalahkan Stockfish. Mari kita buka kembali data permainannya dan pelajari. Stockfish memulai permainan dengan E4. Redfish memainkan E5 dan Stockfish memainkan kuda C3. Stockfish mempertimbangkan F4, memulai Vienna Gambit. Hitam dapat merespons dengan langkah seperti kuda C6 atau E6 atau kuda F6. Langkah kuda F6 dimainkan oleh banyak pecatur. Dalam database catur modern, putih dapat memainkan F4 untuk variasi gambit wina. Dan setelah hitam makan pion F4, putih dapat mempertimbangkan E5 menyerang kuda. Petak yang kosong atau aman untuk dituju tidak ada, memaksa kuda untuk mundur. Putih selanjutnya membawa kuda ke F3. Hitam memiliki dua pilihan utama untuk dipertimbangkan, baik pion D6 atau menteri E7, yang sering dimainkan dalam database catur modern. Setelah menteri E7, putih dapat meniru langkah dengan menteri E2 untuk mengawasi lajur setengah terbuka. Banyak pecatur melakukan kesalahan di sini dengan mempertimbangkan pion D6 atau kuda C6, tetapi keduanya adalah langkah yang buruk. Jika hitam memainkan D6, putih dapat menyerang menteri hitam dengan memainkan kuda D5. Kemanapun menteri melangkah, putih bisa mengorbankan kuda di petak C7. Setelah menteri hitam memakan kuda, pion putih memakan D6, menyerang menteri dan raja pada saat yang sama, permainan dalam posisi kalah bagi hitam. Kembali ke posisi, Redfish memainkan kuda C6. Sebuah variasi dengan langkah gajah ke C4. Hitam memainkan gajah C5, sebuah langkah yang sama. Selanjutnya putih bisa menjalankan menteri G4 untuk menyerang pion G7. Ketika hitam memainkan menteri F6 untuk melindungi pion G7 dan secara bersamaan menyerang pion F2, putih bisa memainkan kuda ke D5, membuat tekanan signifikan di tengah. Ketika hitam memakan pion F2, raja bergerak ke D1 dan hitam tidak bisa berbuat apa-apa. Raja putih aman dan hitam tidak dapat menyerang raja dengan cara apapun. Putih akan menyerang bidak C7 dan bidak G7 hitam secara bersamaan, permainan akan menguntungkan putih. Kembali ke posisi, putih memutuskan untuk melangkahkan F4, Vienna Gambit. Hitam menjalankan E memakan pion F4. Kuda putih melangkah ke F3 untuk menjaga petak H4 dari serangan menteri hitam. Hitam menjalankan G5. Pion putih ke G3, selanjutnya, hitam menjalankan pion G4 menyerang kuda. Kuda putih ke H4, hitam meneruskan dengan F3, membuat dua pion kunci. Putih membuka jalan dengan D4, hitam D6. Putih menyerang pion hitam dengan H3, hitam menjawab dengan H5. Putih mengeluarkan gajah ke E3, hitam menata kuda C ke E7. Putih menjalankan menteri ke D2. Setelah pion hitam ke C6, putih menjalankan raja kastil panjang. Hitam menjalankan gajah ke G7, mengarah ke sisi menteri. Putih menjalankan gajah ke G5, menyerang kuda dan menteri. Ketika menteri hitam bergerak ke A5, putih melakukan beberapa pertukaran di G4, pion H3 makan G4 dan pion H5 makan G4. Gajah ke C4, menyerang pion F7. Redfish memainkan langkah yang hebat, pion B5, menyerang gajah Stockfish karena raja Stockfish berada di sisi menteri, menteri hitam, pion, dan diagonal gajah gelap menyerang sisi menteri. Gajah terang putih mundur ke B3, diikuti dengan kuda ke A4 karena serangan susulan pion hitam di B4. Selanjutnya gajah hitam ke E6. Banyak pecatur mungkin mempertimbangkan D5, yang terlihat masuk akal, tapi ini membuka diagonal gajah lainnya. Setelah pion C6 hitam memakan pion di D5, pion E4 putih memakan kembali pion di D5, gajah hitam ke D7 untuk menyerang kuda. Kuda putih tidak memiliki petak aman untuk mundur dan akan kalah. Bahkan memainkan benteng H ke E1 terlihat bagus untuk menyerang kuda. Tetapi setelah gajah putih memakan kuda di A4, setelah gajah putih memakan kuda di F7, kuda hitam memakan kembali di F7, kuda putih F5 memberikan tekanan pada kuda di E7, hitam akan memakan gajah putih di B3 tidak peduli apa yang putih pertimbangkan. Setelah benteng putih memakan kuda di E7, raja akan pergi ke D8 dan aman, putih tidak dapat memakan gajah. Jika pion A2 memakan gajah, menteri hitam ke A1 skakmat. Jika putih memakan gajah dengan pion C2, benteng akan ke C8 untuk mengakses lajur. Dan ada juga menteri hitam yang akan memakan pion A2. Jadi setelah putih memainkan menteri G5, yang terlihat bagus, hitam akan mengorbankan gajahnya pada B2, menantang putih untuk memakannya. Jika putih memakan gajah A2, menteri hitam memakan pion A2, selanjutnya memakan pion C2 yang akan menghasilkan skakmat. Karena itu putih akan menggerakkan raja ke D2, dan setelah gajah hitam skak ke C3, raja ke E3, menteri hitam tiba ke C5 skak dan raja putih tidak memiliki petak untuk mundur. Raja harus naik bergerak ke F4, dan setelah menteri hitam melakukan skak di C4, benteng putih memblokir di E4 dan pion hitam ke F6 menyerang menteri. Apa yang dipertimbangkan dalam posisi ini? Setelah menteri putih memakan pion G4, gajah hitam ke E5 skak.
Putih benar-benar ditekan oleh buah hitam dan berada dalam kondisi tidak bisa berbuat apa-apa dalam situasi ini dan akan kalah. Kembali ke posisi, memainkan D5 adalah pilihan yang buruk, itulah sebabnya putih menjalankan Raja B1. Setelah benteng D8, putih menjalankan pion A3 untuk menyerang. Setelah pertukaran gajah, gajah hitam memakan gajah B3, pion putih memakan gajah B3, hitam menjalankan F6 dan gajah putih bergerak mundur ke F4. Setelah raja hitam ke F7, dan putih memakan pion B4, terlihat bahwa Stockfish mempunyai 3 pion jelek di lajur B, setelah menteri hitam bergerak ke B5. Menteri putih ke C2 karena ingin memainkan D5 untuk menyerang pion. Nantinya, benteng dan kuda putih akan menyerang pion D6. Itulah strategi Stockfish. Setelah menteri hitam makan pion B4, putih menggerakkan gajah ke D2, menteri hitam mundur ke B7. Raja putih ke A2 dan benteng hitam ke H5 dengan ide ke B5 untuk menyerang pion, ditopang dengan benteng B8, setelah benteng putih ke H2, benteng hitam ke B5, kuda putih C3, benteng putih ke B4. Stockfish tidak mempunyai cara untuk menyerang hitam. Gajah putih ke F4 karena Stockfish tidak punya pilihan lain. Hitam menjalankan pion A5 karena ingin menyerang pion dan kemudian memainkan benteng B8. Putih memainkan kuda F5, kuda hitam memakan kuda F5, pion memakan kuda F5. Menteri hitam D7, benteng putih ke H7 untuk menyerang gajah. Setelah langkah benteng hitam B8, menteri putih E4. Pecatur yang mempertimbangkan benteng hitam makan pion B3, putih menjalankan pion ke D5, memberi hitam kesempatan untuk memakan pion B2 dan skak. Raja putih bergerak mundur, diikuti pion hitam C5. Putih akan melakukan skak dengan memainkan menteri E6. Menteri hitam memakan menteri putih di E6, pion D5 putih memakan menteri hitam. Terlihat bahwa gajah hitam diserang oleh benteng putih. Untuk melindunginya raja ke F8, tidak ada pilihan lain. Putih memaksa raja hitam bergerak dengan gajah memakan pion D6, menyerang raja. Dan kemudian putih akan mengambil gajah hitam. Itu taktik Stockfish. Bahkan jika hitam memblokirnya dengan kuda, putih hanya akan memakan kuda dan kemudian memakan gajah. Itu jalan kemenangan bagi Stockfish. Jadi kembali ke posisi, bahwa benteng hitam memakan B3 adalah pilihan yang sangat buruk, itulah sebabnya hitam melangkahkan benteng ke E8. Saat menteri putih bergerak ke D3, pion hitam A4 untuk menyerang. Langkah yang bagus oleh Redfish karena putih tidak dapat memakan pion dengan kuda karena tugasnya mengamankan petak D5. Dalam posisi ini, putih memakan pion A4 dengan pion. Setelah benteng hitam ke B8, gajah bergerak ke C1. Raja hitam ke F8, menteri putih ke E4, menteri hitam ke B7, benteng putih mundur ke H2, gajah hitam ke H6, dan pertukaran gajah di H6, gajah putih makan di H6, kuda hitam makan di H6. Putih tidak bisa memakan kuda karena bisa membuat skakmat. Benteng D putih ke D2. Selanjutnya benteng hitam ke E8, menteri putih F4, kuda hitam F7. Menteri memakan pion G4, benteng hitam ke E3, kuda putih ke D1, dan benteng hitam makan pion A4 skak. Setelah raja putih ke B1, benteng hitam bergerak ke E1, diikuti oleh menteri putih makan pion F3. Setelah hitam menggerakkan menteri ke A6, menteri putih ke B3. Redfish melakukan yang terbaik, benteng skak ke A1, raja putih ke C2, dan pion hitam ke D5, langkah yang bagus dan penting, raja Stockfish berada di posisi yang sangat jelek dan rapuh. Stockfish hanya memainkan menteri ke B4 skak, raja hitam ke G7 dan setelah itu benteng putih ke H4. Kuda hitam ke G5. Benteng putih ke G4. Raja hitam ke F7 dan benteng putih ke H4 lagi. Benteng hitam ke E2 terjaga oleh menteri, langkah yang sangat penting dalam posisi ini. Putih menjalankan benteng H1 yang merupakan kesalahan, sedangkan memainkan benteng ke H2 adalah langkah yang baik untuk dipertimbangkan. Benteng hitam datang ke A4, menteri putih ke B8, dan benteng hitam ke C4 skak. Raja putih ke B1, benteng hitam ke E8 dan menteri putih B3. Benteng hitam ke A8, menteri putih ke A3, menteri hitam ke B7, menteri putih ke E3, menteri hitam ke A7, menteri putih ke A3, benteng hitam ke A4. Menteri putih ke C3, benteng hitam ke A1 skak. Raja putih ke C2, menteri hitam ke A4 dan skak. Menjalankan raja putih ke D3 adalah pilihan yang sangat buruk. Variasi ini, hitam dapat dengan mudah menjalankan benteng E8, mendapatkan lajur E terbuka, disusul dengan kuda hitam ke E4, permainan Stockfish akan berakhir. Kembali ke posisi, putih menjalankan pion B3, menteri hitam ke A2 skak pada baris kedua yang terbuka. Raja putih ke D3 dan menteri hitam ke A6 skak. Raja putih ke C2 dan benteng hitam ke E8. Putih pion G4, hitam benteng ke E2. Menteri putih ke B4, menteri hitam ke A2, raja putih ke D3. Pertukaran, benteng hitam makan di petak D2, menteri putih makan benteng A2. Menteri hitam memakan pion B3. Raja hanya memiliki satu petak yang tersisa. Jika raja ke E2, hitam dengan mudah menjalankan menteri F3, skak dan mengancam benteng secara bersamaan, memenangkan permainan.
Kembali ke posisi, bahkan jika putih memainkan menteri C3, itu juga merupakan langkah yang lemah. Hitam akan melakukan skak menteri B1 dan menteri ke E4 pada langkah selanjutnya jika raja putih ke E3 yang dapat memenangkan benteng. Jadi putih menjalankan menteri ke C2, benteng hitam melakukan skak pada A3. Kemana raja putih harus pergi? Raja hanya memiliki 2 petak. Jika raja mundur ke D2 atau E2, hitam akan menjalankan benteng ke A2. Putih akan kehilangan menteri pada langkah selanjutnya. Memblokir skak dengan kuda di C3 tidak efektif karena hitam memakan benteng putih. Untuk melindungi dari skak, putih menjalankan kuda ke C3. Benteng hitam memakan benteng putih di H1, setelah menteri putih ke F4, benteng putih ke H3 dan permainan menuju akhir. Redfish mengalahkan Stockfish. Semoga yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di lain video kita.